Aksara Jawa niku nek sing saking dongeng kan saking Adisaka nika, sing Hanacaraka Datasawala Padha Jayanya Moga Bathanga. Ning jane niku nek saking asline niku kan aksara Jawa niku kan jane saking India riyen, saking napa aksara Brahmi, mengke Pallava, mengke njuk aksara Kawi, Kawi niku jaman Majapahit. Nah niku terus lagi aksara Jawa niku mulai jaman Demak. Kuncara mulai berkembang pesat niku pas mulai jaman Mataram Islam Sultan Agung. Sebuah bangsa dinilai dari bagaimana ia merawat ingatannya. Namun nyatanya, kini sebuah tanda tanya besar terukir jelas di sana. Benarkah kita sudah merawatnya? Sejauh mana? Benar-benar dengan hati atau hanya sekedar formalitas birokrasi? Ketika kita berbicara di era modern ya, aksara Jawa ini ya mampu bertahan minimal di lingkungan akademik, yang mana dalam implementasinya di kehidupan masyarakat secara praktisnya di Kota Semarang ini memang belum begitu banyak ya kesadaran mengenai tentang pelestarian aksara Jawa, kecuali seperti yang dilakukan di kota lain, misal hanya terbatas pada penulisan aksara Jawa di lingkungan instansi atau lembaga pemerintah. Namun kan masyarakat yang memang benar-benar paham harus disadarkan kembali, harus digugah kesadarannya bagaimana aksara Jawa itu supaya tetap bisa berkembang, lestari, dan mampu menjawab tantangan zaman. Iya, saya rasa ini masalah mental ya, karena mungkin kalau orang Jawa menganggap mempelajari budaya Jawa itu sendiri adalah sesuatu yang kuno, ketinggalan zaman. Padahal tidak ya. Perkenalkan, saya Kunca dari Dinas Kebudayaan Kota Yogyakarta. Anak sekarang itu susah ya. Anak SD kan masih dapat itu bahasa Jawa gitu. Dan mereka itu kan kesulitan, sedangkan orang tua juga tidak bisa mengajarkan, ya kan, kebanyakan mereka sudah berpakai bahasa Indonesia, bahkan huruf Jawa aja mungkin juga banyak kesulitan ngajarin ke anaknya. Sebenarnya Jogja ini terutama di bidang aksara ya, kita itu kayak dari dinas itu kan tidak bisa bekerja sendiri pasti ya. Jadi kita memang yang seperti saya bilang tadi ada dukungan komunitas, dan ternyata itu kan banyak sekali yang ada di Yogyakarta ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nderek nepangaken kula nama Suhadi, menika minangka penggiat napa praktisi aksara Jawa jane. Iqra Hanacaraka niku saking buku ingkang kula damel Iqra Hanacaraka niku kados buku Iqra Arab nika, nanging napa aksara Jawa. Yang selama ini untuk belajar aksara Jawa itu kan butuh waktu yang lama, yuk kudu tenanan gitu loh. Nah ini kemudian kan saya, ini bagaimana caranya supaya bisa belajar secara cepat. Nah ini saya kemudian membuat yang metode pembelajaran yang paling mudah dari untuk anak-anak, supaya masyarakat itu bisa membaca aksara Jawa, bisa baca tulis aksara Jawa. Sing pengen sinau ya jane oke ning ya bingung mulai belajarnya itu kepiye. Cah TK TPA dari iso maca Arab kok aksarane dhewe malah ra iso maca. DIY itu juga menerbitkan buku sing untuk belajar aksara Jawa itu yang menerbitkan, sing itu dibagikan. Makanya ning Jogja kuwi ana perdane tentang aksara Jawa, ana pergube, wis komplit ning gari implementasi.
Nek masyarakat ini gari manut mengke sing dikersake rajane to, sing dikersake Rasa Dalem. Rasa Dalem muni kudu nganggo aksara Jawa kabeh sing ning dalan-dalan kan do manut kabeh kudu diganti. Toko-toko do kon nganggo aksara Jawa, aku wis do manut ya. Niki durung tekan sak. Keraton ndukung kan iso tanda petik memaksa. Nek keraton pemerintah hitungane padha wong hitungane sing rajane keraton ya padha karo gubernure. Itu kan mungkin tergantung pemangku pemangku pemerintahan. Niki kan pemerintahane ndukung. Jadi pemerintahane ndukung mungkin wargane rakyate kan gari gari melu nyengkuyung bareng-bareng. Duwe cucuk ngapa duwe payung motoke jokoyoke. Jadi awal mula adanya kegiatan Setu Sinau ini adalah Bapak Wali Kota Yogyakarta begitu mengusulkan Malioboro ini menjadi jalan yang bisa mengenalkan ke masyarakat tentang budaya. Sinau aksara seperti ini kita tuh pengen orang-orang tuh kembali mengenal lagi begitu secara language yang sebenarnya nenek moyang kita dulu pakai gitu kan, dan seharusnya kita lestarikan juga sampai saat ini. Jadi setiap kali kita upload acara ini ke sosial media kami itu tuh responnya bagus banget. Jadi mereka tetap menginginkan kegiatan ini tuh ada begitu, karena ini setiap Sabtu enggak ya, banyak pertanyaan seperti itu. Kita berusaha konsisten setiap Sabtu ya, mudah-mudahan bisa minat masyarakat juga wisatawan gitu tetap bagus di sini. Kegiatan Festival Sastra itu juga udah beberapa tahun ini ya, itu kan salah satu ikonik event yang ada di Dinas Kebudayaan Kota Yogyakarta, dan itu respon masyarakat untuk mengikuti Festival Sastra itu, event-event yang ada di sana itu luar biasa. Ya mungkin ini cara kita mengenalkan juga ya. Ada komunitasnya, terus misalnya kesulitan belajar begitu, mereka bisa langsung ke komunitasnya. Dan atas kesalahan itu kami mengaku hilaf dan salah, dan hari ini juga sudah diturunkan untuk selanjutnya nanti ditindaklanjuti dengan pembenahan yang benar dengan melibatkan ahli. Dikala kota lain sudah menunjukkan usahanya dalam melestarikan aksara Jawa, mirisnya Semarang sebagai pusat pemerintahan Jawa Tengah, kota besar yang seharusnya turut menunjukkan bentuk pelestariannya terhadap aksara Jawa, nyatanya eksistensi aksara Jawa di tengah kota Semarang masih perlu dipertanyakan. Izin memperkenalkan diri, nama lengkap Haryadi Dwi Prasetyo SSNMM, biasa dipanggil Pak Hari atau Mas Hari. Memang betul, kalau Semarang tentunya sangat berbeda dengan Jogja, dengan Solo ya Mbak ya. Ada Keraton Jogja, Kesultanan Yogyakarta, ada Kesultanan, ada Pakualaman, sedangkan di Solo itu juga ada Mangkunegaran dan juga ada Kasunanan, di mana 4 kerajaan itu atau 4 simbol kebudayaan berada saat itu kan masih sangat memperhatikan dan sangat menjaga tentang warisan. Semarang itu akulturasi budaya, tetapi memang di Semarang mungkin katakanlah sangat minim ya, tidak seperti yang di Jogja. Tulisan-tulisan yang bernafaskan aksara Jawa, ya pelestarian yang terkait dengan pelestarian memang tidak mudah, Pak. Kenapa? Karena sekarang saat ini sudah terlanjur, semua sudah menggunakan bahasa keseharian. Banyak yang menjadi PR nanti pemerintah Kota Semarang. Memang sekali lagi tidak mudah itu, tidak mudah untuk bisa merealisasikan, karena kultur di Semarang itu kan kulturnya adalah lintas etnis. Beberapa kesalahan penulisan aksara Jawa pada nama instansi pemerintahan Kota Semarang merupakan bentuk kecil dari bagaimana kurangnya pemerintah melaksanakan pelestarian dan penghidupan akan aksara Jawa.
perlu ada political will memang ya, keinginan untuk bagaimana membiasakan diri menggunakan aksara Jawa di ruang publik. Mungkin juga pemerintah Semarang atau mungkin kota, kabupaten atau provinsi lah itu belajar ke tempat lain bagaimana cara mereka menerapkan penggunaan aksara Jawa di ruang publik, bagaimana keefektifan bagi mereka memaparkan aksara Jawa di ruang publik. Kemudian nanti kan kalau masyarakat sudah biasa, maka ya kita timbul kesadaran ingin memiliki. Kalau kata Mangkunegoro 4 kan rumangsa melu handar beni ya, atau kita merasa ikut melestarikan budaya yang kita miliki itu sendiri. Jadi memang perlu dilakukan studi banding dan sebagainya agar peningkatan yang ada di Kota Semarang ini memang bisa tercapai. Jadi seperti itu. Dan untuk harapannya ya bagaimanapun nanti aksara Jawa itu kan sudah terbukti mampu berkembang atau mampu bertahan di masa yang dulu sampai sekarang ya. Jadi sampai mungkin generasi berikutnya juga harus tetap lestari, tetap bertahan. Seluruh kota memiliki kesempatan dan tanggung jawab yang sama dalam melestarikan aksara Jawa, sebab keberlangsungan sebuah warisan tak ditentukan oleh waktu, melainkan oleh mereka yang memilih untuk merawat dan menghidupkannya.